Selalu jawab tidak tahu. Ditanya apapun jawabannya tidak tahu. Anak Anda juga begini? Bahkan pertanyaan menyenangkan. Liburan nanti mau kemana? Dijawab juga tidak tahu. Sebagai orang tua kami bingung. Harus bagaimana? Anak saya juga begitu. Sebagai ayah saya sudah berusaha tidak menekannya. Hanya bertanya, "Nak, mana yang menurutmu enak?" Tidak dijawab, diam saja, bahkan terus ngeloyor pergi meninggalkan saya. Anak Anda juga begini? Fenomena perilaku ini terjadi di hampir seluruh dunia pada anak generasi Alpha. Anak tidak memberontak atau melawan dengan keras, namun melawan dengan diam, quiet rebellion. Dalam psikologi, perilaku ini dikaitkan dengan konsep perilaku anak seperti itu bukan kenakalan, melainkan respon otaknya yang kewalahan terhadap tekanan lingkungan dan kurangnya keterampilan regulasi emosi dan pemecahan masalah. Dari teori yang disampaikan Dr. Daniel J. Siegel, kita dapat memahami bahwa ketika anak itu ditanya dan jawabannya tidak tahu, itu sebenarnya ungkapan kebingungan anak pada situasi lingkungan di saat itu. Kebingungan itu bisa juga menjadi tekanan bagi anak. Padahal kita sebagai orang tua itu tidak menekan, maksudnya ya kan, cuman bertanya. Tapi anak udah tidak terbiasa merespon. Mengapa demikian? Karena Gen Alpha itu tidak banyak berlatih merespon, membantah, mempertahankan pendapatnya, ataupun kekeh ngotot begitu, tidak. Gen Alpha ini pengalaman belajarnya ternyata dia berlatih untuk menerima, dan menerima secara pasif. Dari mana? Ya dari setiap video yang dia tonton, dari setiap game, dari media sosial yang sifatnya satu arah saja, dan dia hanya menerima dan menerima. Hal ini berbeda dengan Gen Z, apalagi dengan milenial. Mereka menghabiskan ribuan jam itu untuk pengalaman belajar berupa pertengkaran, berantem, berebut, mempertahankan pendapatnya, mempertahankan miliknya. Dan pengalaman belajar inilah yang membentuk seseorang. Gen Alpha kita itu kurang memiliki pengalaman belajar merespon. Sedih ya Bapak dan Ibu? Adakah harapan mengubahnya? Ada Bapak dan Ibu. Menurut Dr. Daniel J. Siegel, otak anak itu masih bersifat plastisin, masih lentur. Secara ilmiah, jika dikatakan sifatnya elastis, maka masih bisa dibentuk. Tidak ada kata terlambat. Mari kita beri pengalaman belajar yang dibutuhkan anak. Setelah beberapa waktu, niscaya anak akan berubah